Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kami di sini ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 4. Yang saya sendiri Yuliana Damayanti, saya Zahratul Jannah, saya Wiyarita, saya Levita Anggraini, saya Noma. Di sini kita masuk materi mengenai Kepaduan Nasional Indonesia dan sejarah Gerakan Pramuka. Kita akan membahas lebih dalam bagaimana cerita, bagaimana perjalanan dan sejarah Kepaduan Nasional Indonesia dan Gerakan Pramuka di Indonesia. Yang akan dijelaskan oleh Zahratul Jannah. Waalaikumsalam. Kepanduan Nasional Indonesia. Sejarah Kepanduan Nasional Indonesia dimulai pada tahun 1912 ketika organisasi kepanduan Belanda bernama Nederlands organisasi NPO hadir di Hindia Belanda. Organisasi ini awalnya hanya untuk anak-anak Belanda dan Eropa yang tinggal di Indonesia. Kehadiran NPO memicu semangat kaum nasionalis Indonesia untuk memandirikan organisasi kepanduan sendiri yang bertujuan mendidik anak muda pribumi dengan nilai-nilai kemandirian, kebangsaan, dan cinta tanah air. Salah satu organisasi kepanduan lokal pertama JPO yang didirikan oleh Mangkunegara 7 pada tahun 1916. Nah, setelah itu berbagai organisasi kepanduan lain bermunculan seperti Hizbul, buatan organisasi kepanduan Muhammadiyah, Jongjava, Patvinderi atau JJP, dan Nativit. Oke, selanjutnya itu sejarah Gerakan Pramuka. Nah, sebagai bagian dari sejarah Indonesia, Gerakan Pramuka mengajarkan karakter dan kepemimpinan bagi generasi muda dengan melihat perjalanannya dari masa penjajahan hingga saat ini. Kita dapat memahami peran dan efeknya terhadap masyarakat dan pendidikan. Gerakan Pramuka di Indonesia memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman penjajahan Belanda. Sejarah berdirinya Gerakan Pramuka di Indonesia merupakan perjalanan panjang yang melibatkan berbagai fase penting, mulai dari masa penjajahan Belanda hingga selanjutnya itu tentang Gerakan Pramuka. Gerakan Pramuka sendiri itu bertujuan untuk mendidik generasi muda agar memiliki karakter yang kuat, cinta tanah air, dan tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Prinsip dasar Pramuka sendiri yaitu universal, yang ditetapkan dengan penyesuaian terhadap budaya dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, Gerakan Pramuka terus berkembang sebagai bagian penting dari pendidikan non formal yang membentuk karakter organisasi kepanduan. Pada tahun yang sama, muncul organisasi kepanduan pertama yang didirikan oleh bangsa Indonesia, yaitu Javanese Pathfinders Organization atau JPO yang diprakarsai oleh SP Mangkunegara 7 di Surakarta. JPO menjadi pelopor gerakan kepanduan berbasis lokal yang mengedepankan nilai-nilai budaya Jawa. Keberhasilan JPO memotivasi munculnya organisasi-organisasi kepanduan lainnya di berbagai daerah. Itu dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Saya Devamrin Claudia dengan akhir NIM 023 izin bertanya. Bagaimana perkembangan Gerakan Pramuka Indonesia sejak berdiri hingga sekarang? Terima kasih. Bagaimana kita sebagai calon guru SD dapat mengintegrasikan nilai-nilai pramuka dalam kegiatan sehari-hari? Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu dengan pertanyaan, apa dampak jangka panjang keterlibatan siswa
dalam kegiatan pramuka terhadap pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan. Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Kian. Yang pertanyaannya, apa dampak jangka panjang keterlibatan anak-anak dalam kegiatan pramuka terhadap pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan? Nah, dampak jangka panjang yang signifikan terhadap pembentukan karakter dan nilai-nilai kebangsaan, kegiatan ini tidak hanya mengajarkan keterampilan praktis, tetapi juga membentuk sikap dan nilai yang penting bagi perkembangan pribadi dan sosial anak. Pertama itu dampak kegiatan pramuka. Yang pertama itu membentuk karakter. Nah, kegiatan pramuka ini membantu anak-anak mengembangkan karakter yang baik seperti disiplin, bertanggung jawab, dan kemandirian. Yang kedua itu nilai kebangsaan. Nah, pramuka ini menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air melalui berbagai kegiatan yang melibatkan kerjasama dan penghormatan terhadap perbedaan. Yang ketiga itu keterampilan sosial. Melalui permainan kelompok dan kegiatan tim, anak-anak belajar bekerja sama, berbagi ide, dan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, pengembangan soft skill. Nah, kegiatan pramuka ini juga berkontribusi pada peningkatan soft skill seperti komunikasi, kepemimpinan, dan kerjasama sesama tim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Tihan, yaitu bagaimana kita sebagai calon guru SD dapat mengintegrasikan nilai-nilai pramuka dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Sebagai calon guru SD, cara kita untuk mengintegrasikan nilai-nilai pramuka dalam kegiatan sehari-hari di sekolah yaitu yang pertama, melakukan penerapan Trisatya dan Dasa Dharma. Sebagai calon guru, kita dapat mengajak siswa untuk memahami dan menerapkan Trisatya atau komitmen untuk berbuat baik, membantu sesama, dan mencintai tanah air. Dan Dasa Dharma yaitu 10 nilai moral pramuka yang mencakup kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu kegiatan ekstrakurikuler pramuka. Dengan mengadakan kegiatan pramuka untuk ekstrakurikuler untuk membangun karakter siswa melalui pengalaman langsung seperti berkemah, hiking, dan bakti sosial. Yang ketiga, pembelajaran berbasis proyek. Dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek dapat mendorong kreativitas dan keterampilan problem solving siswa melalui penugasan seperti merancang alat dan melakukan alam atau melakukan kegiatan sosial. Yang keempat, pengembangan keterampilan sosial dan kepemimpinan dengan memfasilitasi kegiatan yang meningkatkan keterampilan sosial seperti diskusi kelompok atau simulasi, serta memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi pemimpin dalam kegiatan pramuka. Yang kelima, melakukan integrasi nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan. Dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan keagamaan melalui kegiatan pramuka seperti upacara bendera atau kegiatan sosial yang bermanfaat bagi siswa. Baiklah, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Deva. Pertanyaannya, bagaimana perkembangan gerakan pramuka Indonesia sejak berdiri hingga sekarang? Jadi gerakan pramuka itu sejak 1912 itu sudah berdiri. Dari tahun 1912 itu gerakan pramuka itu terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam pendidikan karakter di Indonesia. Kegiatan pramuka ini menjadi sebuah ekstrakurikuler wajib di banyak sekolah, hampir rata-rata semua sekolah. Jadi kegiatan pramuka yang berfokus pada pelatihan keterampilan, kepemimpinan, serta pengembangan kepribadian melalui kegiatan di luar ruangan. Jadi sampai sekarang gerakan pramuka itu tetap aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan kayak jambore nasional. Itu tuh untuk mempererat persaudaraan dan meningkatkan kemampuan anggotanya. Pramuka juga telah menjadi bagian salah satu organisasi yang berperan besar dalam membentuk generasi muda menjadi manusia yang tangguh dan
Jadi teman-teman, pada pertemuan kali ini kita dapat simpulkan kalau gerakan pramuka di Indonesia itu memiliki peranan penting terhadap pertumbuhan karakter pada siswa sekolah dasar, pada kedisiplinannya, pada kesemangatan atas kebangsaannya, terus atas semangat generasi mudanya. Jadi gerakan kepaduan di Indonesia ini memiliki peranan penting. Sejak berdiri berbagai organisasi kepaduan abad ke-20 hingga menyatukan dalam gerakan pramuka pada tahun 1961. Kepaduan telah menjadi bagian dari pendidikan non formal yang mendukung perkembangan moral dan keterampilan anak-anak serta remaja Indonesia. Sebagai organisasi kepaduan resmi, gerakan pramuka telah memberikan kontribusi besar dalam membangun generasi yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Oke, itulah pertemuan kali ini. Kami tutup. Wassalamualaikum